Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Di waktu siang yang berbahagia ini kita akan melakukan wawancara sedikit dengan humas dari STAI As-Sunnah bersama Ustadz siapa Ustadz? Ghazali Mukhtar. Ghazali Mukhtar. Insyaallah. Jadi bisa diceritakan sedikit Ustadz, bagaimana sih sejarah dari kampus STAI As-Sunnah ini sendiri? Ya, STAI As-Sunnah ini pada mulanya berdiri sebagai Akademi Dakwah As-Sunnah atau Injil Doa. Ya, non formal, artinya pendidikan 3 tahun yang ya kita katakan sebagai persiapan dai. Nah, itu didirikan oleh Syekh Khalid Al-Mataruddin, seorang berkebangsaan Arab pada tahun 2002. Jadi dan pada waktu itu belum di sini kampusnya, tapi di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, ya, dekat dengan pesantren Darul Arafah. Di sana dulu berdiri tahun 2002. Kemudian pada tahun 2010 baru mulai pindah ke sini, ya, di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawak. Dan pada tahun 2012 baru berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Jadi berubah menjadi satu pendidikan formal atau perguruan tinggi. Gitu. Jadi kelebihan dari STAI As-Sunnah sendiri Ustaz daripada kampus-kampus di luar sana gitu. Ya, kelebihan dari STAI As-Sunnah ini pada awalnya dulu adalah gratis, ya, atau tidak ada dikenakan, maksudnya tidak dikenakan SPP. Walaupun 2 tahun belakangan kemudian kebijakannya berubah menjadi dikenakan SPP, tetapi juga masih murah, bahkan dibandingkan dengan pesantren sekalipun masih lebih murah di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah ini. Itu satu kelebihan pertama, ya. Ya, boleh juga dikatakan, mungkin ada juga yang menganggapnya sebagai satu kelemahan, tapi kita yakini itu adalah satu kelebihan karena bisa mempermudah bagi mereka yang ekonominya menengah ke bawah. Benar-benar. Nah, kemudian kelebihan yang lainnya adalah di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah ini bahasa pengantarnya di kelas itu untuk ilmu-ilmu agama menggunakan bahasa Arab. Karena itu ada, dan jangan khawatir bagi mereka yang tidak punya modal bahasa Arab, karena di sini ada masa persiapan bahasa selama 1 tahun, ya. Jadi ada seperti diploma satunya, ya, walaupun sekarang mungkin istilah diploma 1 nggak ada lagi, tapi ini seperti diploma satunya di STAI As-Sunnah, masa persiapan bahasa selama 1 tahun. Itu kelebihan yang kedua. Nah, yang ketiga, kelebihan dari STAI As-Sunnah ini adalah semua tamatannya sebelum mereka atau di tingkat akhir, sebelum mereka menyelesaikan masa studi, diwajibkan untuk menghafal Quran minimal 7 juz Al-Quran. Yaitu walaupun hanya 7 juz, tapi saya kira sulit mencari perguruan tinggi yang mempunyai syarat seperti itu. Jadi mereka yang tidak menghafal 7 juz Al-Quran, maka mereka tidak dibenarkan untuk mengikuti ujian akhir. Nah, demikian juga sebenarnya dengan bahasa Arab, ya, mereka harus mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Arab yang distandarkan oleh STAI As-Sunnah baru boleh mengikuti ujian akhir. Nah, selanjutnya adalah fasilitas, ya, gedung-gedung yang nyaman, yang saya kira untuk di Sumatera Utara jarang yang mempunyai fasilitas gedung yang sebagus ini, gitu, ya. Nah, kemudian berapa lagi? Udah banyak dari kelebihannya. Nah, kemudian kelebihan yang lain adalah bahwa di STAI As-Sunnah ini, terutama ini untuk KPI-nya, ya, ada di sini Salam TV, bukan milik STAI As-Sunnah, tapi maksudnya berada pada gedung yang sama, ya, namanya yang sama, sehingga memudahkan untuk
praktek-praktek ya, baik itu PKL maupun laboratorium dan sebagainya. Ya, ada Salam TV, kemudian ada juga Radio Arisalah 95,7 FM. Nah, di samping itu juga para ustadz-ustadznya atau dosen-dosennya ini menguasai bahasa Arab dengan sangat-sangat baik. Mungkin itu diantara kelebihan yang gampang untuk dilihat atau dijumpai. Jadi biasanya kan fenomenanya Ustaz yang ditakutkan oleh mahasiswa ketika lulus dari sekolah tinggi bingung mau mencari pekerjaan di mana gitu Ustaz. Ya, tentu hal ini harus diberikan kesadaran kepada para mahasiswa bahwa perubahan dunia ini begitu cepat sehingga hubungan antara pendidikan dan pekerjaan apa yang akan mereka peroleh nanti setelah mereka melakukan pendidikan itu sepertinya harus sangat-sangat dikoreksi. Tentu saja di As-Sunnah ini pendidikannya tamatannya mempunyai kompetensi agar mereka dapat bekerja di luar dapat bekerja setelah menyelesaikan studinya di As-Sunnah di berbagai lapangan pekerjaan seperti yang sekarang sudah terbukti. Banyak dari alumni As-Sunnah ini yang paling terkenal ya menjadi pimpinan pondok pesantren ya, kemudian juga mengelola Salam TV ya, Radio Arisalah ya, tetapi juga banyak berbagai lini yang diisi oleh tamatan dari As-Sunnah. Secara kompetensi bisa banyak bidang ya, bisa bersaing, bisa menjadi penterjemah dan lain sebagainya, dan itu nggak perlu dikhawatirkan dan itu sudah terbukti selama sudah menamatkan 5 angkatan ya. Nah, jadi akan tetapi bahwa hubungan pekerjaan dengan pendidikan sekarang ini sudah mulai betul-betul banyak terkoreksi ya. Artinya mereka sekarang ini yang bekerja kesesuaiannya dengan pendidikan, artinya berapa persen sih orang yang pekerjaannya sesuai dengan pendidikannya saat sekarang ini sudah menjadi nggak nyambung begitu. Jadi tapi bukan berarti kompetensi dari alumni As-Sunnah itu kemudian tidak terarah, tetap diarahkan ya menjadi jurnalis Islami ya, menjadi penterjemah kalau yang di bahasa Arab ya, dan banyak bidang lainnya. Rencana kedepannya Ustaz untuk As-Sunnah ini mungkin ada yang mau dicapai gitu? Ya tentu As-Sunnah mempunyai cita-cita, sekarang Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah tentu bercita-cita untuk menjadi universitas ya. Jadi kita terus memperjuangkan agar kita mendapat izin untuk membuka program-program studi baru, walaupun ya sampai saat ini baru inilah yang bisa kita capai, tetapi usaha kita untuk menambah program studi baru itu tidak pernah henti-hentinya kita usahakan. Begitu juga menambah luas kampus, itu juga senantiasa kita usahakan agar nantinya cocok ya untuk menjadi sebuah universitas. Jadi cita-cita kita ya untuk menjadi universitas. Mungkin pesan-pesannya Ustaz untuk mungkin untuk siswa yang ingin masuk ke As-Sunnah ini atau memilih As-Sunnah ini sebagai kampus yang akan dimasukinya nanti Ustaz. Ya, kepada siapapun adik-adik kami ya, anak-anak kami yang terpikir untuk mendaftar atau menjadi mahasiswa di As-Sunnah, itu adalah satu pikiran yang sudah sangat tepat. Oleh karena itu jangan pernah ragu, jangan pernah kembali untuk melangkah mundur atau melihat ke belakang. Pilihan kalian sudah tepat bahwa kalian memilih As-Sunnah, dan As-Sunnah adalah kampus yang bukan hanya unggul untuk mencapai apa yang diinginkan sesuai dengan program studi, tetapi As-Sunnah juga menawarkan kelebihan-kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh kampus lain, berupa karakter keislaman yang kuat, bahasa Arab yang insya Allah di atas rata-rata kampus lain ya, dan juga ilmu-ilmu keulamaan. Jadi saya kira siapapun yang berpikir atau berkeinginan untuk mendaftar atau menjadi mahasiswa As-Sunnah, itu adalah pikiran yang tepat. Jangan ragu-ragu, jangan lagi menoleh ke belakang. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin sekian wawancara yang kita lakukan pada siang hari yang berbahagia ini. Jadi kepada adik-adik semua atau teman-teman yang ingin berkeinginan masuk ke As-Sunnah, seperti pesan dari Ustaz tadi, jangan ragu-ragu dan pilih As-Sunnah insyaallah.